Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karendina Natalia. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Public Relation dengan NIM 1971500-465. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya dari kelas Corporate Public Relation dengan dosen pengampu saya, Ibu Linda Islami, MSI. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang company profile dari Gojek. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Thailand, Vietnam, dan di Singapura. Selanjutnya, sejarah dari Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem Makarim masih bekerja sebagai CEO Founder dan Managing Director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Sebagai seseorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem Makarim melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal atau menunggu penumpang. Padahal pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih besar bila ia mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalaman tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi Gojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber, kala itu Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Selanjutnya, visi misi dari Gojek. Visinya yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di kota besar di Indonesia. Misinya adalah menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi roda 2 yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Selanjutnya, tagline dari Gojek. Dengan tagline karya anak bangsa, dapat dibilang Gojek menggunakan nasionalisme untuk melawan Grab Bike. Pendiri dari Gojek sendiri adalah orang asli Indonesia, sehingga hal ini juga menjadi kelebihan bagi perusahaan Gojek karena akan lebih mudah dalam hal menarik hati masyarakat Indonesia. Nasionalisme dapat digunakan untuk menarik simpati masyarakat, tetapi jika dilakukan terlalu vulgar atau menyerang pihak lain atau pihak asing, yang ada malah akan menjatuhkan. Selanjutnya, strategi pemasaran Gojek. Strategi pemasaran Gojek bisa dianalisis melalui SWOT. Analisis SWOT merupakan cara untuk menganalisis strategi pemasaran perusahaan Gojek dalam lingkungan internal maupun eksternalnya, yang bertujuan untuk mendeteksi serta merumuskan kebijaksanaan yang sifatnya strategi bagi perusahaan. Adapun implementasi strategi untuk bidang fungsi pemasaran yaitu dimulai dengan mempertimbangkan bauran pemasaran marketing, yakni produk, harga, saluran distribusi, dan promosi. Unsur-unsur pemasaran tersebut harus tepat dan rencana-rencana dari setiap unsur tersebut juga harus tepat.
Bauran pemasaran merupakan variabel yang dapat dikendalikan oleh organisasi perusahaan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap target pasar atau mempengaruhi target pasar tersebut. Perusahaan harus mengembangkan strategi-strategi dengan mensinkronisasikan unsur-unsur bauran pemasaran untuk mencapai sasaran yang sama. Selanjutnya ada segmenting Gojek atau bisa disebut juga dengan segmenting pasar untuk membagi menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Pada dasarnya, ada dua pendekatan segmentasi, yaitu berdasarkan karakteristik konsumen dan berdasarkan respon konsumen. Berikut ini adalah pendekatan segmentasi yang dilakukan dari Gojek. Yang pertama, segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen. Demografi dan sosioekonomi dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmentasi karyawan, masyarakat umum, dan mahasiswa pelajar. Selanjutnya ada psikografis. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar dalam kelompok gaya kehidupan masyarakat di mana tempat beroperasi Gojek. Target sasaran pengguna Gojek yaitu masyarakat menengah ke atas, sehingga jika dilihat dari segi target sasaran masyarakat antara Gojek dengan ojek biasa, sangatlah berbeda karena ojek biasa lebih ditunjukkan untuk masyarakat menengah ke bawah, serta masyarakat yang ingin mendapatkan kemudahan atau tidak mau ribet. Karena Gojek dapat menjemput pelanggan di tempat serta menyediakan layanan-layanan lain seperti pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan lain-lain, sehingga dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada segmentasi berdasarkan respon konsumen. Segmentasi manfaat. Awalnya, konsumen berpikir mencari alat transportasi yang memberikan banyak kemudahan dan manfaat, maka dari itu Gojek datang untuk menjawab itu semua, bukan hanya menyediakan jasa antar jemput saja, tetapi juga personal shopping dan kurir instan. Sehingga sekarang Gojek dirasa sangat memiliki manfaat yang tinggi karena sangat membantu masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat yang membutuhkan kepraktisan. Segmentasi berdasarkan respon konsumen atau disebut loyalitas. Dalam hal segmentasi ini, Gojek akan membagi konsumen dalam dua kelompok, yaitu konsumen loyal dan konsumen kurang loyal. Konsumen loyal yaitu konsumen yang menjadikan Gojek adalah transportasi utama bagi mereka, sehingga mereka selalu menggunakan jasa Gojek dalam kegiatan sehari-harinya, bahkan hampir tiap hari menggunakan jasa Gojek. Konsumen kurang loyal yaitu konsumen yang masih menggunakan alat transportasi lain selain Gojek. Dan ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.